Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken, yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan, sang pakar Bible teologi yang begitu apik dan penuh data yang valid. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nenek moyang aku tuh nikahnya udah beda agama, cuman dulu opa aku kan kebanyakan kayak suaminya nih yang agamanya muslim. Mereka tuh nggak pernah permasalahin istrinya tuh untuk ikut agamanya mereka kayak gitu. Ada kayak disuruh, cuman kan namanya hati seseorang tuh nggak bisa dipaksain ya kan. Selama di agama masing-masing tuh kita bisa menjalanin kebenaran kayak gitu. Belum tentu kita di Islam tapi kita Islam benar, atau kita Kristen yang benar kayak gitu kan. Secara rasionalnya kan seperti itu kayak gitu. Jadi ya aku melihat ya itu bisa terjadi kayak gitu. Yang penting kita saling menghargai dan kesepakatan masing-masing. Kalau misalnya punya anaknya ini ikut siapa dan lain-lain, itu kan bebas gitu, bisa memilih gitu. Sorry saya respon dulu ya, supaya nanti nggak numpuk-numpuk nih. Okay. Masalahnya gini, Angel. Negara Republik Indonesia sendiri punya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Pernikahan nggak boleh beda agama. Ini undang-undang. Ya. Terus kemudian ke-6 agama juga melarang nikah beda agama. Betul. Termasuk Kristen. Betul. Tadi yang Angel bilang, Ya. terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya. Tafsirnya itu mengatakan bahwa nggak usah menikah. Ya, menikah salah satunya yang terakhir. Kencan aja nggak boleh. Golongan rahasia nggak boleh. Mitra usaha nggak boleh. Apa terus namanya? Berteman karib aja nggak boleh. Jadi kalau menurut tafsirnya Bible, Angel sebagai orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh berteman karib dengan orang Islam. Menurut tafsirnya Bible. Yeah. Saya bisa tunjukin nanti. Gitu. Nah, jadi maksud saya negara melarang, agama juga melarang, Betul. Islam juga melarang, Kristen juga melarang, bahkan Hindu, Buddha, Konghucu juga semua melarang. Ya. Kalau memang masih ada terjadi pernikahan-pernikahan yang beda agama, itu adalah penyiasatan. Gitu ya. Biasanya orang yang nikah beda agama, kalau mau resmi, salah satu harus pindah dulu. Tapi nanti setelah nikah resmi, sudah tercatat, baru dia menjalani hidupnya tidak sesuai dengan KTP dia. Oh ya. Gitu. Nah, satu lagi, Angel harus bisa bedakan antara Islam dan Muslim. Kok aku boleh ngerti nggak? Ditanya di YouTube nggak? Enggak. Buat ke orang tua sih. Ya. Ya boleh lah. Boleh. Ngomong dulu nih, aku mau diomelin lagi. Nah, ya, Angel mulai sekarang harus bisa bedakan antara Islam dan Muslim. Islam itu ajarannya atau agamanya. Muslim itu orangnya. Oke, jadi Muslim adalah orang yang berislam. Ya. Sekali-kali tolong dipahami juga bahwa ajarannya Islam itu tidak sama dengan Muslim. Muslim menurut orang Islam itu udah benar, tapi Muslimnya belum tentu benar. Contohnya dia, gitu misalnya. Ya, gitu ya. Muslim nggak ada yang sempurna. Betul. Islamnya sempurna. Gitu. Terus, lu ngerokok? Berarti intinya Itu ada tulisannya. Gua juga tahu, kode dikit kalau di YouTube kan. Enggak, itu ada tulisannya tuh. Lihat nggak tulisannya? Area merokok. Nggak sopan kalau semuanya nggak ngerokok, gua nggak berani. Ya udah ngerokok, buat temenin ngomong ngerokok. Ini nyalain nih. Sebentar Angel ya. ya. Ya namanya. Nanti kalau di YouTube dia ngerokok. Abang ngerokok, abang? Ngerokok aja. Nah, itu udah dinyalain tuh. Mau ngerokok aja. Ntar buat temenin, nggak apa-apa. Terus Jel. Ya, berarti intinya Islam sama Muslim itu berbeda ya? Beda. Berarti agama Islam bisa nggak memahami tentang Tritunggal? Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bisa. Tapi gini, memahami bisa, tapi tetap menolak. Oh, okay. Menurut ajaran agamanya. Ya. Ya. Memahami justru semua konsep ketuhanan Kristen di dalam Kristen yang di dalam Bible itu sudah dibantah semua di dalam Quran. Okay. Sebutin Kristen apa? Kristen, kalau Angel kan Kristen Trinitarian. Ya, konsisten. Trinitarian kan Bapa, Putra, Roh Kudus tapi satu Tuhan. Ya. Itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Pernah dengar Kristen Oneness? Kristen Oneness itu yang bilang Bapa itu Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan tiga pribadi. Oke. Ya, itu Oneness di Indonesia ada. Terus ada Kristen Unitarian, pernah dengar kan? Unitarian ini tidak menyembah Yesus.
Kalau yang Unitarian tidak dibantah karena nggak nyembah Yesus gitu. Jadi dua macam Kristen ini sudah dibantah di Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 72 untuk yang Oneness, 73 untuk yang Trinitarian. Bahkan sekarang udah nggak ada namanya Kristen Mariamite. Pernah dengar? Mariamite itu Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Katolik dong berarti ya? Enggak. Oh beda ya? Justru aliran Mariamite itu dulu disesatkan atau dianggap bidat oleh gereja awal di abad keempat yang cikal bakal Katolik lah gitu. Kalau Protestan kan jauh banget ke belakangnya. Jadi yang Kristen yang menyembah Maria pun sudah dibantah di Quran. Di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116. Semua konsep Kristen sudah dibantah. Bukan kita nggak paham, kita paham, tapi bukan berarti kita menerima. Gitu. Apalagi? Oke, kalau misalnya tadi kan Dondi kan udah bahas soal beberapa Kristen dan kepercayaannya ya. Nah, sebenarnya aku banyak gak tahu nih soal Kristen ABCDFG, cuman di kitab Wahyu itu kan ngebahas soal akhir zaman kan. Akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, terutama yang namanya antikris, ya kan. Nah, kebetulan tante aku, jadi aku punya tante, dia itu nikah sama orang luar negeri dan sekarang stay di Dubai udah lama. Tante aku tuh masuk yang Kristennya taat banget. Terus tiba-tiba one day aku nggak tahu dia ada di persekutuan apa. Terus tiba-tiba dia tuh kayak info ke kita nggak boleh ngerayain Natal, nggak boleh ngumpul sama keluarga dan lain-lain. Dan kita bilang itu ajaran sesat, kita bilang kayak gitu. Karena di akhir zaman di kitab Wahyu kita bilang pada akhirnya semua orang itu banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab bilang kayak gitu kan. Banyak yang Kristen tapi banyak yang masuk surga tuh sedikit gitu. Nah, jadi dari situ aku percaya sih tanda-tanda akhir zaman emang banyak kayak nabi-nabi palsu atau kayak yang mengaku ini tuh Kristen tapi ajarannya itu sesat. Makanya kita sebagai orang Kristen yang masih dalam lingkupan, kita selalu bilang hidup kita itu berpaku pada firman Tuhan, bukan apa kata orang atau yang sekitarnya kayak gitu. Karena itulah nabi-nabi palsu yang menginjilin kayak gitu. Jadi kayak dan itu lumayan mungkin komunitas yang di sana itu yang bilang kita nggak boleh loh ngerayain Natal, kita nggak boleh ngumpul sama keluarga, kita nggak boleh perpuluhan. Nah kalau di Kristen tuh ada perpuluhan, jadi kalau setiap kita gajian 10% kita kasih ke gereja kayak gitu kan. Nah itu juga dilarang. Padahal kan Tuhan bilang ketika kita dikasih berkat sama Tuhan, kita tuh belajar untuk ngasih berkat lagi kembali 10% gitu. Kemungkinan besar Kristen yang itu namanya Kristen progresif. Oh gitu ya. Ya. Di Indonesia ada ya. Cuman udah banyak dapat tekanan dari Kristen-Kristen yang lain. Jadi kelihatannya nggak begitu berkembang. Kemungkinan itu. Tapi karena gini, yang bilang nggak boleh ngerayain Natal karena memang Natal itu aslinya memang bukan hari lahirnya Yesus. 25 Desember itu memang dulunya dipakai oleh orang-orang Romawi untuk merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Disebutnya Dewa Sol. Ya. Sudah kebiasaan, jadi mereka sudah merayakan itu udah ratusan tahun sebelum Yesus. Ketika Kristen dijadikan agama resminya Romawi, Dewa mitranya ini, Dewa Sol ini digantikan dengan Yesus. Makanya mungkin kalau Angel pernah lihat patung atau lukisan Yesus, di belakangnya suka ada bundaran gini kan? Iya, itu nggak tahu situ Kristen apa. Nah, itu adalah bekas-bekas dari dulu peralihan dari Dewa Matahari ke Yesus. Ini adalah namanya halo. Halo ini yang disebut dengan matahari gitu. Kan bulat full gitu. Nggak sabit, nggak separoh, nggak. Tapi full, itu tandanya matahari itu yang sudah kelihatan full pada tanggal 25 Desember dipercaya sebagai hari kelahirannya Dewa Matahari. Makanya full gitu. Ketika 21, 22, 23 tuh dia makin gede, fullnya 25. Itulah perubahan menggantikan Dewa Sol dengan Yesus. Yang tadinya Dewa Sol dianggap sebagai menang ya. Yang Yesus dianggap sebagai disebut matahari yang tidak terkalahkan gitu. Itu sebenarnya awalnya begitu, aslinya begitu. Cuman memang gereja, karena gereja waktu itu digandeng oleh Kekaisaran Romawi, terus yang menang itu adalah Kristen yang Trinitarian, makanya Kristen itu menjadi agama resminya Romawi pada waktu itu. Timbulnya Kristen kan sebenarnya kan di Palestina atau Israel, ya. Yang disebut Kristen pertama kan Paulus sebenarnya sama Barnabas. Di daerah itu Kristen tumbuh sebagai persaudaraan. Tapi ketika sudah jadi ke Romawi, sudah jadi apa? Sudah jadi institusi. Dianggap sebagai agama negara gitu, yang dianut oleh warga negara Romawi. Tadinya orang Romawi pagan dipaksa untuk menjadi Kristen. Gitu ya. Prosesnya 2 kali. Namanya Kaisar Konstantin waktu tahun 313 mengeluarkan Decree of Milan namanya. Itu menjadikan Kristen boleh dipeluk sama orang Romawi, tapi belum resmi.
Tahun 380 baru Kaisar Theodorus mengeluarkan dekret Tesalonika. Kristen menjadi agama resmi negara Romawi. Itu pengaruh dari Natal. Makanya Kristen menjadi merayakan Natalnya 25 Desember, meneruskan tradisi mereka gitu. Terus tadi Angel bilang mengenai antikris, ya kan? Antikris itu kan singkatan dari antikristus. Betul. Artinya Kristus apa menurut Angel? Kalau Kristus itu di agama Kristen itu Tuhan. Tuhan. Ya, dia itu Tuhan. Yaitu Tuhannya itu yang dimaksud di Islam itu adalah Isa Al-Masih. Oke. Ya. Sebenarnya menurut bahasanya Kristus itu artinya bukan Tuhan. Kristus itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya Christ. Ya. Bahasa Yunaninya Christos. Bahasa Ibraninya apa? Mesias. Mesias. Bahasa Aramaiknya apa? Mesiho. Bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Artinya kalau menurut akar katanya dari Ibrani, ini kan aslinya kan dari Ibrani. Aslinya Mesias itu adalah yang diurapi. Nah, yang diurapi itu siapa? Bisa raja, bisa imam, bisa nabi. 3 jenis orang ini bisa disebut Mesias. Dan tidak harus dari bangsa Israel. Raja Kores bukan dari Israel, itu pun bisa disebut Mesias. Ya. Kalau sekarang ada sebutan antikristus, ya anti yang diurapi, Yesus disebut Kristus. Orang Islam menyebut Isa dengan Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih sama Yesus Kristus ini kan sama. Iya. Kristus artinya yang diurapi. Kalau di Islam kita Al-Masih itu artinya sebenarnya mirip, tapi bisa lebih diartikan gini. Nabi Isa itu diberi mujizat dengan cara mengusap. Menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, Iya, betul. membangkitkan orang mati dengan mengusap. Itu Al-Masih di Islam. Di Yahudi, Mesias adalah juga diurapi. Diurapi apa? Kepalanya ketika dia ditahbiskan. Kristen, Kristus itu artinya juga Mesias yang diurapi sama dengan yang Yahudi. Cuman Kristen kan menganggap Kristus ini sebagai Tuhan itu juga gitu. Ya. Kalau di Islam Al-Masih bukan Tuhan, Ibrani Mesias juga bukan Tuhan gitu. Tapi whatever ya. Orang Islam menggunakan Al-Masih di kata Isa Al-Masih, berarti kan Islam mengakui Kristus. Sesuai dengan arti sebenarnya. Yang diurapi kah, yang mengusap kah, Islam menerima. Tapi Kristen justru yang menaikkan Kristus itu menjadi Tuhan. Kristus itu tidak sama dengan Tuhan, gitu. Jadi kalau disebut antikristus dialamatkan ke Islam, salah. Kita tidak antikristus. Kita menyebut Isa dengan Al-Masih. Ya. Cuman kalau di teologinya Kristen, antikris itu adalah si iblis, sesat gitu, ya, yang nanti menentang Yesus bahwa dia adalah Kristus. Betul. Gitu. Yang cap 66 itu. Ya, itu bedanya. Itu adalah lambang iblis, gitu kan. Tapi bisa saya jelaskan bahwa Islam itu bukan menentang Yesus. Kita menempatkan Yesus sebagai nabi. Bahkan kitabnya Angel sendiri, Yesus ngakunya nabi, orang lain nyebut Yesus nabi. Yesus nggak pernah ngaku dia sebagai Tuhan. Yesus nyuruh bangsa Israel untuk menyembah Bapa, bukan nyembah Yesus. Tapi memang teologinya Kristen nih, akidahnya Kristen yang menganggap karena ada ayat ini, maka itu Yesus Tuhan. Gitu. Tetapi dari sekian ayat yang dijadikan Kristen sebagai bukti bahwa itu ajaran Yesus adalah Tuhan, itu banyak ayat-ayat yang satu salah tafsir, kedua tidak otentik atau tidak asli. Nah, kalau Angel mau lihat buktinya saya ada. Mau sekarang bentar. Angel dia pengen bukti-bukti, jadi kayak nanya tentang ini ada hadisnya nggak? Kayak contoh dia nanya, kenapa cuma Nabi Isa nggak menikah katanya? Karena di Al-Quran ada jelas. Kata siapa Nabi Isa nggak menikah? Enggak, makanya aku jelasin ke dia bilang. Kan di dalam Al-Quran ada, Allah berfirman tuh, aku lupa di ayat Al-Quran berapa, dijelasin semua Nabi dan Rasul memiliki keturunan. Istri-istri. Memiliki istri-istri. Istri-istri loh, bukan istri loh, istri-istri. Nggak disebutin namanya siapa, nabi-nabi dan istri-istrinya. Itu ada di Al-Quran. Gini sih, ini aku agak mundur lagi mengenai kenapa aku bisa menganggap kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ini dari pengajaran aku ya. Jadi gini, dari kisahnya Adam itu kan Adam udah jatuh dalam dosa ya sama Hawa. Jadi diusirlah dari Taman Eden dan Tuhan bilang kan dari kejadian Adam dan Hawa itu di Taman Eden ada namanya pohon kehidupan. Dan Tuhan tuh bilang, kita bilangnya Allah itu bilang jangan makan buah kehidupan itu. Nah, terus pada zaman itu juga iblis itu kan diciptain sama Allah kan, sama Tuhan. Iblis itu berupa ular dan dia tuh menghasut si Hawa untuk makan. Dan dia juga menghasut si Adam.
gitu kan. Dan akhirnya intinya singkat cerita dimakanlah dan Allah tahu, Allah murka dan dia diusir dari Taman Eden dan sampai dia bilang kayak gini, kamu keluar dari sini, kamu dan pada saat itu kan nggak tahu tuh rasa malu ya kan. Dan akhirnya mereka ditelanjangin dan mereka tahu rasa malu pada saat itu. Dan pada saat itu juga Adam dan Hawa Allah itu bilang kamu akan beranak cucu, kamu akan merasakan sakit dan lain-lain. Makanya perempuan itu nggak akan melahirkan, menstruasi karena emang udah dari sananya emang Allah udah mengutuki kita dengan kayak gitu karena perbuatan dosa kita, ya kan. Nah dari setelah Adam dan Hawa mereka kan beranak cucu dan lain-lain dan akhirnya umat manusia jatuhlah dalam dosa. Perzinahan, peperangan, terus juga sembah berhala, buat patung-patung buat disembah. Akhirnya Allah itu murka, Tuhan itu murka kayak aku akan menghancurkan dunia ini. Tapi ada salah satu nabi yang taat. Aku lupa nabinya apa. Ini aku bercerita dari dari Bible ya, dari Bible gitu. Nah, akhirnya ada satu umatnya yang taat dan dia berdoa sama Tuhan untuk nggak hancurin dunia ini karena ada satu ini umat yang taat. Berarti Allah itu mengasihi kita kan, walaupun satu jiwa itu kan berharga buat Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan itu menurunkanlah yang namanya Yesus gitu kan. Nah dan jadi kan kalau Yesus ini lahir ke dunia ini bukan dari persetubuhan antara Yusuf dan Maryam. Dia itu jadi Maryam itu didatangin malaikat gitu kan. Terus dinubuatkan kamu akan kamu akan ada seorang anak laki-laki yang dititipkan dan dia akan kamu namain Yesus gitu kan, dan dia akan membantu umat manusia kayak gitu kan. Dan itu kan perintahnya Tuhan. Dan akhirnya Maryam ini hamil dari perawannya Maryam kan. Nah terus akhirnya Yesus lahir itu jadi menurut aku gini, dari ajaran Kristen ya, Yesus itu dia Tuhan, dia melepas kealahannya, dia menjadi manusia karena kenapa? Karena nggak mungkin dong Allah atau Tuhan dia datang ke dunia, ya hancurlah dunia ini, manusia aja nggak bisa lihat Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu adalah rencananya Allah sendiri yang melakukan seperti itu, mengutus. Nah makanya kita percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kayak gitu. Dia itu Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Bapak yang jadi Yesus atau gimana? Jadi kan kenapa dia dibilang Bapak? Karena kan dia kan turun ke dunia itu menjadi laki-laki kan. Makanya kita bilangnya Bapak gitu, kita sebutnya Bapak karena kalau di Kristen sendiri kita sama Tuhan kita tuh kita anggap dia Bapak kita kayak gitu. Bapak di dunia karena dia lahir ke dunia, dia sama, dia menjadi manusia supaya apa? Dia mengajarkan semua umat-umatnya, oh gini loh ajaran yang benar, oh gini loh kamu tuh harus mengasihi musuhmu, kamu harus melakukan hal yang baik, kamu harus berdoa kepada Tuhan. Makanya di situ Yesus itu berdoa, bukan karena dia, kalau menurut aku ya, bukan karena dia emang doa sama Allah, tapi Allah itu dia sendiri, jadi dia cuman kayak memberi contoh gini loh doa, bahkan sebelum jam 5 pagi Yesus tuh udah berdoa gitu. Dan sholat kita subuh maksudnya ya enggak sih iya kan ya, pagi-pagi doa sebelum matahari terbit kan sholat subuh ya. Iya terus ya kayak gitu, jadi kayak sisi lainnya tuh aku udah paham kayak gitu kenapa dia lahir di dunia. Dan banyak orang yang banyak sih mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus tuh lakuin di dunia yang menurut aku di luar akal manusia ya, bahkan nabi-nabi lain pun nggak bisa ngelakuin itu. Pertama, membangkitkan orang mati. Terus yang kedua, dia itu juga yang menurut aku ini di akal luar nalar manusia ya. Pertama tuh membangkitkan orang mati, karena yang bisa membangkitkan itu tuh adalah hak Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri. Manusia tuh nggak bisa, nggak punya hak, nggak ada. Sampai di mukjizatnya manusia itu nggak mungkin dia bisa membangkitkan orang mati, kecuali dia dukun dan bisa jadi zombie ya, bukan jadi manusia ya. Dukun nggak bisa membangkitkan orang mati ya? Iya maksudnya mungkin bisa bangkit tapi jadi dia setan gitu mungkin jadi ya. Bapakku meninggal kemarin pengen bangkitin kalau jadi dukun. Terus yang kedua, ini yang mukjizat yang paling wow banget menurut aku, itu adalah Yesus itu tuh dia tuh kan mati ya, dia tuh nggak mati sebenarnya, dia tuh menyerahkan dirinya. Jadi pas dia disalib, dia tuh bilang ya Allah ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan pada saat itu orang-orang yang menyiksa dia tuh bisa menyontohin kasihnya dia kayak gitu. Kalau aku tuh mengasihi engkau gitu, aku mengampuni engkau semua. Dan di samping kanan kirinya tuh kan ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan dia nanya, kamu percaya nggak sama aku kalau aku ini Tuhan dan Allahmu? Yang sebelah kiri dia bilang, kalau kamu Tuhan nggak mungkin kamu disalibkan, kamu bisa membebaskan diri kamu sendiri. Tapi yang sebelah kanannya dia percaya, aku percaya kalau engkau Tuhan dan juru selamat. Karena pas dia menyerahkan nyawanya, semua bumi itu bergoncang dan langit itu gelap. Dia bilang, tugasku sudah selesai, ampunilah mereka dan aku menyerahkan nyawaku. Jadi bukan karena dia mati gitu, karena dia menyerahkan nyawanya. Loh, tapi menurut Angel Yesusnya mati nggak? Enggak, dia menyerahkan nyawanya dia.
Ya kalau menyerahkan nyawa berarti kan nyawanya keluar dari Yesus. Ya, berarti tapi mati dong. ya tapi ya oke. Harus mati. Ya, oke, Imannya mati. Kristen harus mengimani bahwa Yesus mati. Ya. Tapi Kristen juga harus mengimani bahwa Yesus sudah bangkit di hari ketiga, kan Ya, gitu. betul. Terus akhirnya yang sebelah kanan itu dia ikut Yesus, maksudnya yang aku tahu ya intinya karena dia percaya, walaupun dia hidupnya berdosa nih, kan berdua orang ini kan sama-sama pendosa, tapi karena dia percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidupnya dia, jadi dia selamat. Yang sebelah kiri yang enggak, karena kan dia berpikir, loh kalau misalnya Tuhan kenapa lu disalibkan, kenapa lu Nggak bisa iya menyelamatkan kayak diri. gitu, nggak menyelamatkan diri kayak gitu kan. Nah terus habis itu ketiga harinya dia bangkit kan, dia bangkit terus dia bilang dan waktu itu si Maria itu ibunya berziarah ke makamnya Tuhan Yesus dan dia lihat udah nggak ada. Terus akhirnya Tuhan Yesus tuh datanglah dengan dia tuh datangnya itu kondisinya itu dia udah di langit ya, jadi nggak nampak di bumi. Dan dia bilang Yesusnya iya, waktu bangkit iya, masih di bumi. Iya maksudnya masih Kan di masih bumi. apa namanya masih memperlihatkan dirinya di depan beberapa orang. Iya betul. Terus dia bilang kayak gini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas namaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bukan namaku. Iya. Matius 28:19. Ya, dia bilang kayak gitu. Pokoknya Terus? inti firman itu ke arah situ. Jadi kita kan sebagai umat Kristen itu ya tugas kita kayak gitu untuk sebenarnya sih bukan masalah agama ya, tapi kalau yang Kristen yang benar-benar literally dia Kristen, dia tuh agama itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik manusia juga nggak menyelamatkan. Karena apa? Kita lahir aja di dunia ini kita udah berdosa. Yang menyelamatkan Lahir apa? udah berdosa. Iya. Jadi kalau bayi lahir 3 hari meninggal, masuk neraka masuk surga? Bayi lahir itu udah berdosa. Aku sebenarnya nggak pernah tahu di Alkitab mana, cuman ini dengar dari beberapa orang-orang mau agama Islam juga pernah, temen aku bilang kayak gitu, manusia itu lahir udah berdosa kayak gitu. Jadi nggak cuma di Kristen doang. Nggak ada. Di Islam Oke, nggak berarti begitu. ya I don't know, tapi aku pernah dengar itu. Di Islam, setiap manusia yang lahir, dia tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai dia akil balik. Akil balik itu artinya puber. Nah, kalau udah puber, anak itu sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Itu baru dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum itu nggak ada dosa istilahnya buat anak. Oke, berarti Beda. Dan ini konteksnya bukan orang Kristen yang ngomong loh. Ini emang aku pernah dulu sekolah umum atau sekolah yang negeri kayak gitu, dan kebanyakan teman aku juga Muslim. Kristen tuh paling dihitung jari lah ya. Dan aku tuh dapat info kayak gitu. Nggak ada yang emang yang bilang dari pendeta atau manapun itu yang bilang sama aku bayi lahir udah berdosa, nggak ada sih memang. Sampai Tapi menurut Angel, Sampai kok dia ini dulu Muslim. iya. Umur 12 tahun ya. Ya. oh Muslim Iya dulu. dulunya. Dia Muslim. Oke, Iya. papanya Kristen. Papa aku Kristen. Terus menjadi Kristennya umur berapa? 12 tahun. Oh, di 12 tahun itu. Ada dia menemukan kayak ketenangan. Oke. Nggak, tadi pertanyaan saya gini. Kalau Angel bilang setiap manusia sudah dosa, itu memang benar menurut ajarannya Paulus. Paulus yang bilang karena dosa satu orang tuh Hawa tuh yang menggoda Adam makan buah kuldi, sehingga dosa satu orang yang turun ke bumi itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi setiap manusia yang lain memang udah berdosa, kata Paulus, karena dosanya menjalar gitu. Pertanyaan saya, ketika seorang bayi lahir baru 3 hari meninggal, menurut Angel kira-kira masuk surga masuk neraka? Kalau menurut aku ya, aku percaya sih masuk surga. Apakah bisa dosa masuk surga? Kayak gini sih, kan kalau bayi itu kan kalau menurut aku secara logiknya aja, pemikiran secara logik. Kalau Alkitab aku nggak tahu, atau pendeta aku nggak pernah dengar ini dari pendeta manapun. Jadi secara logiknya kan bayi itu kan nggak tahu, maksudnya belum paham ya. Polos gitu nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa. Masa 3 hari mati masuk neraka, Iya, tega amat kalau Tuhannya. secara logika ya, Kan gitu secara ya, logika. iya. Berarti logikanya Angel masih waras, saya Iya. bilang gitu. Ya. Jadi artinya kita sama-sama setuju nih. Setiap manusia lahir kalau dia masih bayi, masih anak kecil, mati, dia nggak mungkin masuk neraka. Yang masuk neraka itu yang disebut bayi masuk neraka tuh berarti Tuhannya gila gitu. Ya, setuju ya. Terus yang tadi saya dengar dari Angel ceritanya dari mulai Adam sampai Yesus salib sampai bangkit, itu semuanya benar. Semuanya benar. Itu adalah cerita di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Yohanes. Sorry. Kalau Kisah Para Rasul sampai Wahyu itu bukan cerita tentang Yesus, tapi pemberitaan tentang Yesus. Iya. Nah, sekarang masalahnya gini. Buat Angel sebagai orang Kristen yang percaya bahwa dosanya Angel sudah ditebus oleh Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib, ya bener kan? Betul. Kalau gitu yang nyalib Yesus buat Angel berjasa nggak? Ini pertanyaan yang pernah kamu tonton. Mungkin ada jawabannya. Oke, Nah, aku punya tolong jawabannya. Tolong jawab. Jadi gini ya, kalau menurut aku, ini aku by logik aja, bukan by Alkitab atau manapun. Kan sebenarnya Tuhan Yesus itu dia itu pas disalibkan dia udah tahu. Tahu apa? Dia udah tahu akan disalibkan.
Tapi pertanyaannya, oke. Karena dia tuh bergaul karib banget sama Tuhan. Kan di firman Tuhan juga bilang orang yang bergaul karib sama Tuhan, orang hidup kudus dalam hidupnya. Kudus itu dalam artian itu dari Kristen ya, itu nggak cuma berpakaian seksi, tapi dari cara pikiran dia, dari cara mulut dia nggak berkata-kata kotor. Dia benar-benar hidupnya kudus banget. Dia tuh bahkan dia bisa mendengar suara Tuhan karena dia kudus, karena Allah itu kudus. Oke, sekarang kalau Angel bilang bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib, saya setuju. Tapi Yesusnya kalau dilihat dari kata-katanya dan perbuatannya, menurut Angel Yesus sebenarnya rela nggak disalib dari perbuatannya dan perkataannya. Karena dia tahu tujuan hidupnya itu akan disalibkan. Oke. Tapi pertanyaan saya, Yesusnya sebenarnya kalau melihat dari perbuatan dan perkataannya, sebenarnya Yesus rela nggak kelihatannya gitu? Kelihatannya aja dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible, kelihatannya nih Yesus sebenarnya rela apa nggak sih disalib? Gitu. Iya. Kelihatannya rela. Iya. Kalau Angel bilang rela, kenapa Yesus bilang begini? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu lambang penyalipan. Iya. Yesus bilang, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kelihatannya tuh kalimat rela atau enggak gitu? Jikalau bisa. Dia kayak buat negosiasi sih kalimat itu. Nego, bener. Kalau bilang nego saya setuju, bener. Artinya Yesus lagi nego sama bapaknya. Bapak, kalau bisa gue jangan disalib dong. Setuju nggak? Kira-kira gitu kan kalimatnya kan? Sebelum Yesus ngomong begitu, Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan apa? Saking takutnya kenapa? Sampai apa? Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Pernah baca? Nah, kalau orang yang keringatnya sampai seperti titik darah, itu orangnya benar-benar udah takut. Takut yang udah tingkat tinggi gitu ya. Di psikologi juga ada, bisa mengatakan seperti itu. Jadi keringatnya udah campur dengan darah. Terus berikutnya lagi, sebelum Yesus ngumpet, ini kan ngumpet berarti kan di Taman Getsemani kan? Kalau memang Yesus datang ke sini tujuannya untuk disalib, untuk menebus dosa Angel, kenapa Yesus tinggal nggak datang aja ke imam-imam Yahudi, ini gua nih, tangkap gua, salib gua? Kenapa nggak begitu? Kenapa dia harus ngumpet di Taman Getsemani? Sebelum ngumpet, Yesus nyuruh murid-muridnya, lu punya apa? Nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, jual jubah, beli pedang. Kira-kira buat apa pedang? Walaupun ketika di Taman Getsemani, tentara Romawi datang, salah satu muridnya, ada yang bilang Petrus, ada yang bilang bukan menyangkal, menggunakan pedang itu untuk memotong telinga penjaga imam, telinganya putus. Tapi sama Yesus diapain? Disembuhkan, ya kan? Tapi kalau kita pikirin, kenapa kok Yesus nyuruh muridnya jual jubah, beli pedang? Kira-kira buat apa pedang? Oke, ini aku mau jawab yang soal Tuhan Yesus itu kayak agak ketakutan itu yang bahas itu. Jadi gini, kan Tuhan dia itu turun ke dunia itu dia menjadi berapa persen manusia? Berapa persen menurut Angel? Aku nggak tahu di Alkitab ya berapa persen, karena aku juga bukan yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Aku benar-benar cuman kayak yang baca-baca mau aku baca aja gitu. Yang aku dengar itu, aku pernah nonton juga filmnya Son of God. Nah, jadi dia tuh turun ke dunia itu kan jadi manusia. Dia melepas kealahannya. Bahkan dia berpuasa 40 hari 40 malam, ada di Alkitab. Dan bahkan pada saat dia puasa pun, dia itu dicobain oleh iblis. Kan dia bilang, kalau engkau Allah, kau buatlah roti itu menjadi batu. Dan dia bilang, enyalah kau iblis. Enyalah kau iblis. Manusia itu tuh nggak hidup dari roti saja, tapi melalui firman dan kebenaran hidup di dalam aku. Akhirnya iblis itu enyah. Terus habis itu, belum, masih diuji lagi. Diuji lagi sampai ketiga kali. Suruh ngapain? Kalau nggak salah yang kedua itu Yesus itu ada di tebing, di bawah iblis di atas tebing. Terus dia bilang, kalau engkau Tuhan, engkau itu jatuhkanlah dirimu dan panggillah malaikatmu untuk menyelamatkan. Bukan tebing, itu bait suci. Jadi atasnya paling atas bait suci. Itu. Yesus ditaruh di situ suruh terjun. Kalau kamu benar anak Allah, kamu pasti akan ditolong oleh malaikat. Malaikat. Terus Yesus menjawab, jangan engkau cobain Tuhan Allahmu. Dia bilang kayak gitu. Terus ujian terakhir apa? Ujian terakhir itu lupa. Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi. Diperlihatkan semua kerajaan dunia. Iya benar-benar. Kalau kamu mau menyembah aku berikan semua nih kerajaan dunia. Jadi ya terakhir itu nih aku di-replace lagi ya, aku ingat. Terus setelah itu Yesus jawabnya apa? Enyahlah kau iblis. Aku lupa itu. Enggak ya, saya kasih tahu nih. Enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Iya, betul-betul. Yesus kenapa nggak nyuruh nyembah dia? Ke iblis itu bilang. Kenapa nyuruhnya nyembah Tuhan Allah gitu? Karena yang tetap kita percaya itu adalah dia itu jadi manusia itu dia untuk mengajarkan, memberi contoh. Ya intinya kita, kalau untuk memberi contoh aja, kenapa harus Tuhan sendiri yang turun? Kenapa nggak bisa nabi? Nabi apa fungsinya? Betul nggak?
Kalau cuma memberi contoh nih, berdoanya begini, jam segini, ya kalau berdoa bicaranya begini, Bapa kami di surga dan segala macam, Nabi bisa. Kenapa harus Tuhan sendiri yang turun jadi manusia? Itu maksud saya. Karena kalau menurut logika aku ya, Nabi itu kan juga manusia ya. Betul. Dan pasti kan namanya manusia itu ya itulah yang aku bilang itu nggak jauh dari dosa. Nabi-nabi pun kan aku nggak tahu sih kisah Nabi Nabi. berdosa. Aku nggak tahu sih Nabi itu. Kalau di Islam Nabi dosa nggak? Maksud. Kalau Nabi salah bisa nggak? Bisa. Nabi bisa salah. Bisa. Tapi Nabi berdosa bisa nggak? Kalau Nabinya bisa berdosa, sebelum dipilih sama Tuhan, masa Tuhan nggak tahu bahwa Nabi itu akan berdosa? Ya kan? Nggak make sense gitu. Kalau Tuhan memilih Nabi yang bisa berdosa. Kalau salah bisa karena dia manusia. Tapi kalau dosa atau maksiat, nggak mungkin dong. Sebelum Tuhan milih orang ini jadi Nabi, kan Allah Maha mengetahui. Pasti mengetahui dong. Dia akan tahu Nabi ini nanti akan berbuat apa aja kan tahu. Ya kan? Nah sekarang kalau di dalam Bible, Nabi Nuh bisa mabuk anggur, telanjang. Iya. Nabi Harun kan Nabi, bisa bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Nabi Daud bisa berzina sama istri panglimanya sendiri, Betseba. Nabi Lot bisa menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nabi Salomo itu bisa musyrik, menyembah Allah lain dari istrinya. Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena dia diuji. Iya betul. Kira-kira nih nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi kira-kira? Masa Nabi bikin patung untuk disembah? Tuhan mengutus Nabi untuk menyembah siapa? Ngasih tahu orang untuk menyembah siapa? Harusnya menyembah Tuhan dong. Iya. Masa yang namanya Salomo, Nabi juga, masa sampai menyembah Tuhan yang lain? Iya. Ya itu yang nggak make sense di dalam Bible ceritanya. Iya. Oke? Tetapi saya bukan bicara bahwa di dalam Bible itu semuanya salah, enggak. Iya. Ada benernya. Yang tadi diceritakan sama Angel, sebagian besar benar. Tetapi poin saya adalah, ketika Yesus diuji sama si iblis, pertama pertanyaan saya gini, iblis itu tahu nggak Yesus itu Tuhan? Kira-kira menurut logika Angel? Kalau menurut logika aku ya, dia tahu dia itu Tuhan. Tahu. Makanya kan dia bilang kalau Tuhan dan Allah, ya dia menguji terus. Bukan Tuhan atau Allah loh. Sorry. Ya, kalau Bukan. kamu benar-benar anak Allah. Anak Allah. Nah, Oh ya, anak Allah. ya anak Allah, bukan Allah loh. Kalau kira-kira kalau iblis tahu bahwa yang diuji ini adalah Allah, penciptanya iblis sendiri, berani nggak ciptaan menguji penciptanya? Kira-kira? Nggak berani. Nggak berani. Berarti iblis tahu bahwa Yesus itu bukan penciptanya dia dong. Ya. Nah, satu ya poinnya itu. Kedua, ketika iblis nyuruh Yesus untuk menyembah dia, berarti iblis tahu Yesus itu posisinya juga sebenarnya bisa menyembah dia karena dia manusia, ya. Dan ketika iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis dengan imbalan akan memberikan semua kerajaan dunia kepada Yesus, Yesus jawabnya apa? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Ya. Kenapa Yesus kalau benar Tuhan dia nggak menyuruh iblis menyembah dia? Gitu. Itu 2 pertanyaan yang apa namanya? Yang istilahnya dasar gitu, mendasar gitu. Ya. Nanti ketika tadi saya tanya lagi, Yesus tindakannya ya dari ayat-ayat di dalam Bible, dia menyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Pedang pasti konotasinya adalah buat bertahan. Ya. Betul kan? Untuk berjaga-jaga bertahan. Karena setelah murid-muridnya punya 2 pedang, Yesus bilang sudah cukup, dia ngumpet di Taman Getsemani. Kalau memang benar-benar dia datang mau disalib untuk menebus dosanya Angel, buat apa dia ngumpet di Taman Getsemani? Dia pasti tinggal datang ke Imam Yahudi, ini salib gua aja. Kenapa harus drama gitu maksudnya? Yang aku tahu ya dari Alkitab, dia di Taman Getsemani itu dia berdoa kepada Tuhan untuk tidak disalib. Enggak sih, lebih tepatnya dia berdoa kepada Tuhan kayak dia tahu akan disalib dan dia berdoa. Jadi kan jadi Yesus itu yang salah satunya lagi nih dia datang ke dunia ini kan dia menjadi contoh buat umat manusia. Berarti kita kan sebagai umat Kristen kita disuruh bergaul karib sama Tuhan dalam kondisi apapun kita harus doa atau nanya sama Tuhan kita. Tapi gitu kan. menurut Angel, ini logika lagi. Kalau Yesus ngumpet di Taman Getsemani untuk berdoa, ya sebagai manusia tadi Angel bilang untuk harus berdoa. Sedangkan di Taman Getsemani itu Yesus nego, jikalau bisa lalu karena cawan ini daripadaku. Berarti ketika Yesus ngumpet di Taman Getsemani itu, Yesus tahu nggak kalau dia memang harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Angel? Dia tahu. Kalau tahu ngapain nego? Karena dia itu kan
balik lagi ya, dia tuh turun ke dunia tuh sebagai manusia biasa dan melepas kesalahannya. Jadi dia tuh punya rasa khawatir, dia merasakan rasa sakit juga, dia juga puasa, dia merasakan lapar seperti manusia juga. Bukan itu yang saya tanya. Saya tahu Yesus adalah manusia biasa, lapar, makan dan segala macam. Tapi apakah Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib? Dia tahu. Kalau tahu, kenapa dia masih harus berdoa minta-minta gitu loh, ya kan? Nah sekarang ini juga ada pertanyaan pengandaian. Kalau angel bilang Yesus itu Tuhan, harusnya Tuhan maha tahu nggak? Iya. Harusnya maha tahu. Sebelum Yesus turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Menurut angel, dengan logika angel. Dengan logika aku ya. Sebagai Tuhan. Dia Tahu nggak? Tahu. Kalau dia tahu bahwa dia akan turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa angel, berarti boleh nggak saya sebut misinya Yesus ini adalah misi bunuh diri? Misinya, bukan motivasinya. Motivasinya adalah untuk menyelamatkan angel, tapi misinya adalah misi bunuh diri. Ya. Bisa nggak disebut gitu? Bisa aja. Make sense nggak kira-kira? Untuk menyelamatkan, menebus dosa angel, Tuhan itu sendiri harus membunuh dirinya sendiri atau boleh dikatakan membunuh anaknya yang tunggal gitu. Ya. Make sense nggak? Make sense sih. Kalau make sense, berarti kalau saya kasih analogi begini, make sense nggak? Anggap aja saya punya toko, toko permen misalnya. Angel masuk ke toko saya, nggak beli, tapi nyolong permen, dimakan, pergi dimakan. Besoknya Angel datang lagi ke saya, Ko Doni, saya mau minta ampun karena kemarin saya nyolong permen, saya makan, saya nggak bayar. Terus saya bilang begini, oke, saya ampunin, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu. Make sense nggak? Enggak. Apa bedanya dengan cerita di Bible? Bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini sudah berdosa, nggak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Yesusnya harus mati. Yesus sebut anak yang tunggal gitu. Mau dengan teologi apapun, mau dibungkus seperti apapun, Yesus mau anak yang tunggal, mau anak Allah, mau sebut firman yang menjelma jadi manusia atau Tapi Allah itu ada sendiri. satu firmannya kayak gini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Itu dia maksud saya. Sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Walaupun di ayat itu Yohanes 3:16 Yohanes 3 ayat 16. tidak menyebutkan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, kan nggak ditulis begitu. Hanya mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal kan bisa dipahami macam-macam. Bisa mengutus manusia yang khusus untuk supaya orang percaya dengan ajarannya selamat, bisa kan? Ibaratnya Yesus sendiri juga mengaku dia utusan. Yohanes 17:3. Ya. Jadi Yohanes 3:16 itu bisa diartikan ke arah macam-macam arah. Karena tidak ditulis Yesus diutus untuk mati di atas kayu salib di Yohanes 3:16, kan bisa aja artinya diartikan begini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Tuhan mengutus Yesus sebagai nabi supaya barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus selamat. Bisa nggak? Bisa harusnya, ya kan? Saya juga maunya jujur. Saya tidak mau 100% ini semua ayat salah, enggak. Ya. Ada ayat-ayat di dalam Bible itu yang bisa diartikan ambigu gitu. Ambigu itu artinya bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begini. Ya. Tapi ketika Yesus ngomong begini di Matius 18 ayat 3, mending kita buka Bible aja ya. Nanti sangkain saya asumsi lagi. Waduh, Jul. Udah dibungkusin, Jul. Nggak dingin, nggak dingin. Oh, benar. Aku suka. Suka kan? Bener kan? Karena dia tahu tetap. Iya, makanya kata saya. Tolong bukan sama. Bukan. Yang hitam. Sakit apa ya, Pak? Tapi bahasa Ibrani juga punya kok ya? Bahasa Ibrani ada, Yunani ada, Aramaik ada. Kalau nggak baca sendiri kan? Kayaknya bisa. Kodoni. Kodoni pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu di Alkitab. Pernah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Pernah. Ketika di Matius 18 dikatakan begini. Angel baca yang merah tuh. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini dianggapnya Yesus yang ngomong ya. Iya. Itu Bible LAI TB 1. Sekarang saya ingin ngajak Angel berpikir begini.
Ketika Yesus ngomong begitu, dia ngomong kepada murid-muridnya. Berarti kita bisa anggap dia ngomong kepada bangsa Israel. Iya. Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Itu ya kata-katanya kan. Ketika ada orang yang mendengar kata Yesus itu, dia bertobat, terus dia mati, sebelum Yesus disalib, orang yang mati itu kira-kira masuk surga, masuk neraka. Orang yang salibin itu. Hah? Cari-cari gimana? Gini, itu kan Yesus ngomong ke murid-muridnya kan sebelum Yesus disalib. Sebelum Yesus disalib Iya. nih. Lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk surga. Terus orang yang mendengar, dia bertobat, terus dia mati sebelum Yesus salib. Orang yang mati itu kira-kira masuk surga, masuk neraka. Bertobat. Dia udah bertobat ya? Bertobat, terus mati. Kira-kira Sebelum orang itu Yesus disalib. sebelum Yesus salib, Dia masuk surga. masuk surga. Kalau dia masuk surga hanya dengan bertobat, perlu nggak Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa dia? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu dia. Nah, ini sebenarnya aku dulu itu sempat, kan aku dari muslim nih, ex-muslim, masuk ke Kristen, aku murtad gitu kan. Aku sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan aku, bahkan ke pendeta sekalipun hal kayak gini. Bahkan dulu aku sempat mau ateis, karena menurut aku semua agama itu, atau ketuhanan itu nggak masuk logik. Tapi satu pendeta itu jawab sama aku, yang namanya Tuhan, atau ketuhanan, atau kealahan, atau suatu mukjizat itu emang nggak bisa dipikirkan oleh ruang dan waktu. Ya. Itu sih yang pendeta itu bilang ke aku kayak gitu. Gini, di dalam sebuah agama pasti harus menggunakan yang namanya iman. Iman, betul. Iman adalah sesuatu yang tidak dilihat tapi dipercayakan. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Betul. Iya kan? Tapi kita beriman bahwa Tuhan itu ada. Betul. Tapi ketika sebuah agama punya ajaran, kan Ya. kita bisa menilai ajaran ini logis atau enggak. Betul. Gitu, ya kan? Saya mengajak Angel berpikir, kalau Yesus sudah bilang ke murid-muridnya atau ke bangsa Israel, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ketika ada orang bertobat, mati, Yesus belum disalib. Apakah orang yang bertobat itu masuk surga, masuk neraka? Kalau dia masuk, Angel tadi jawab dengan nalar sehat. Orang yang bertobat itu ya masuk surga karena dia bertobat sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi Yesus belum disalib nih. Tapi kok bisa masuk surga? Berarti Yesus kan sebenarnya nggak perlu disalib. Gitu maksudnya. Karena menurut aku firman itu belum digenapin. Tapi firman itu kan adalah kayak firman itu adalah Allah itu sendiri, kan di Alkitab bilangnya firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Tuhan itu kan Alfa dan Omega, dia tuh awal dan akhir. Jadi menurut aku sebelum Yesus itu disalib, ini menurut logika aku ya. Jadi firman itu tuh udah ada sebenarnya, cuman digenapin lagi oleh Yesus itu sendiri, kayak gitu sih. Oke, itu doktrin. Kalau yang udah begitu, itu doktrin. Jadi yang bilang firman itu adalah Allah itu sendiri gitu. Iya, Ya, kan itu dia berfirman. itu Iya. adalah teologinya Kristen. Betul. Bahkan kalau saya jelasin, mungkin Angel juga mungkin belum pernah dengar, mungkin. Ya. Kenapa Yesus disebut Allah? Bukan apa? Yesus kan Tuhan. Di sini tulisnya Tuhan, tapi dia juga Allah. Walaupun di Bible Yesus tidak pernah disebut Allah. Kenapa begitu? Karena Yesus itu berasal dari Allah. Iya. Dia adalah firman Allah itu sendiri yang berasal dari dalam Allah, yang itu firman-Nya aja yang menjelma jadi manusia. Ya. Makanya dia disebut Tuhan. Ya. Disebut Tuhan kenapa? Karena dia adalah Mesias yang dijanjikan. Betul. Nanti saya bisa jelasin. Tapi itu adalah doktrin daripada Kristen yang Trinitarian, gitu ya. Tapi kalau tadi bilang firman itu adalah Allah itu sendiri, baca Yohanes 17 ayat berapa nih? 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Angel tadi bilang firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus disebut firman. Betul kan? Yohanes 1:1 juga bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul, betul. Kalau Yesus adalah firman, Yesus sebagai firman menerima firman. Iya, betul. Dan Yesus sudah menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Betul, betul. Jadi dari firman, menerima firman. Firman ini menyampaikan firman lagi. Ada berapa firman? Itu maksudnya. Make sense nggak? Make sense, make sense. Poin saya make sense Iya, kan? iya. Maksud saya, Kristen menggunakan kata firman untuk Yesus itu selalu dengan kata huruf F besar. Iya, Ya, jadi firman di situ hanya untuk julukan atau titlenya Yesus. betul. Yesus sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia disebut firman. Betul. Oke, di Islam ini kita langsung bandingin ya supaya Iya. supaya Angel juga paham konteksnya gitu ya. Di Islam kita memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam juga dilahirkan dari perawan suci Maryam. Oke, tetapi bukan berarti si Nabi Isa alaihissalam inilah yang firman itu. Tapi di Islam kita memahami Nabi Isa alaihissalam ini dia disebut sebagai kalimatullah. Pasti pernah dengar, ya kan?
Kalimat Allah itu maksudnya apa? Artinya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini diciptakan oleh Allah SWT hanya dengan firman-Nya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi apa? Jadilah terang, jadilah gelap. Ya. Hanya dengan firman. Iya, dengan berfirman. Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT hanya dari perawan suci Maryam, tanpa suami, tanpa ayah, hanya dengan berfirman. Apa firmannya? Kun fayakun. Jadi Allah SWT juga berfirman, semisal penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah liat, itu juga diciptakan hanya dengan kun fayakun. Itu konsepnya Islam dan konsepnya Kristen. Sebenarnya kalau kita membaca, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Itu kalau kita mau gotak-gatik dari susunan kata-katanya, sebagai orang Islam, saya bukan berusaha menafsirkan ayat siapa-siapa, tapi itu bisa diartikan, ya itu sebenarnya Yesus diciptakan oleh Bapa hanya dengan firman, masih masuk gitu sebenarnya. Cuman sama Kristen diartikan firman itulah yang menjelma jadi Yesus. Kan gitu ceritanya. Iya. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, ya kan? Iya. Ceritanya kan? Terus kemudian sehingga Maria hamil. Iya. Pernah kebayang nggak sama Angel? Maria itu hamilnya gimana? Diapain sama malaikat Gabriel? Itu satu mukjizat aja sih. Iya, prosesnya gimana gitu? Kan waktu pada saat didatengin malaikat itu, dia kan bilang, berkata-kata si malaikat ini ke si Maryam, kamu akan mengandung seorang putra, kayak gitu. Yang saya tanya, proses mengandungnya Prosesnya gimana? nggak tahu. Nggak tahu. Karena juga nggak ditulis kan? Iya, di Bible nggak ditulis. Kalau di Quran gimana? Nggak tahu juga. Gimana sih? Nggak bisa buat temenan ini. Nah. Di Islam, malaikat Jibril alaihissalam itu meniupkan ruh. Oh iya roh. Oh iya roh. Ya. Nah ya. Ruh itu dari mana? Roh itu. Dari mana? Siapa yang bikin ruh? Siapa yang menciptakan ruh? Allah Subhanahu wa taala. Di Bible Adanya juga tuh ada. bahasanya tuh rohullah kalau nggak salah. Ruhullah. Ah. Ruhullah itu artinya ruh itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menciptakan ruh. Setiap manusia punya ruh. Siapa? Dari mana ruh kita? Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup, ruh itu nempel dengan kita. Ketika kita mati, ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bible juga ada di Perjanjian Lama. Ruh orang mati akan kembali kepada Allah. Di Bible. Iya, betul. Berarti ada konsep yang mirip sebenarnya. Tetapi kenapa di sini nggak diceritakan bagaimana malaikat Gabriel menjadikan Maria hamil? Di Quran jelas, malaikat Jibril alaihissalam meniupkan ruh melalui kemaluan Maryam, ya masuk ke dalam rahim gitu loh, ya ditiupkan ruhnya, seperti itu gitu. Okay. Kalau saya membaca dalam bahasa Inggris, ya tadi Yohanes 3:16, Yesusnya disebut apa? Begotten Son. Ya bahasa Inggris nih. Begotten itu artinya apa? Begotten itu artinya anak hasil persetubuhan manusia. Saya tunjukin bahasa Inggrisnya nih. Kalau di Indonesia kan cuma anak yang tunggal gitu kan. Kalau yang bahasa Inggris, Kamu duduk sini nggak? Enggak apa-apa. Sini aja aman. Aman. Nggak apa. ayat 16, ada kata-kata begotten nggak? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Coba cari di kamus bahasa Inggris manapun, That whoever apa itu believes begotten? in him should not perish. Begotten itu memperanakan. Sorry, aku cari ya. Memperanakan dengan cara apa? Ya dengan cara berketurunan gitu.